Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membacktest sebuah metode. Karena dengan melakukan backtest ini, akhirnya kita bisa benar-benar membuktikan metode yang kita pelajari dari seminar, dari pelatihan forex. Kita bisa selalu membuktikan itu beneran profitable nggak sih? Itu beneran menguntungkan nggak sih? Layak nggak sih kita jalankan dalam real trading kita? Kan bahkan kalau kita melakukan backtest, bukan cuma kita bisa membuktikan suatu metode, tapi kita juga bisa menemukan, bahkan menemukan metode kita sendiri yang pastinya kita benar-benar nyaman. Kenapa? Ya karena itu hasil temuan kita. Yang di mana-mana orang kalau menemukan metodenya sendiri dengan gaya entry exitnya sendiri itu pasti jauh lebih confident, jauh lebih percaya diri. Dan itulah gunanya backtest. Dan backtest ini banyak orang nggak tahu ya. Backtest itu kebanyakan orang langsung pikirnya entry exit. Kan entry exitnya di mana ya? Itu akan sangat-sangat membingungkan. Jadi orang udah malas duluan lah. Padahal backtest itu dibagi dalam 3 langkah besar. Kalau kita bicara langkahnya 3 langkah besar. Dan dengan melakukan 3 langkah besar ini pasti proses backtestnya akan jauh lebih fun. Akan jauh lebih menyenangkan dan bahkan nggak berasa. Oh, tahu-tahu kita udah backtest data yang begitu panjang ya. Bahkan setelah kita melihat data-data backtest ya, dari tahun ke tahun akan membuat kita jauh lebih semangat lagi. Oke? So, kalau dibilang backtest ini kan simpelnya backtest ini sebenarnya kita hanya mencari pola-pola yang paling sering berulang di market. Dan kalau kita bicara pola, otomatis kita bicara soal trading secara teknikal. Kan karena namanya technical trading itu hanya melihat pengulangan-pengulangan dari sebuah pola. Kan dan seberapa sering pola itu berulang, maka sebanyak itulah mungkin kita bisa benar-benar profit. Dan jujur saya sendiri adalah trader yang benar-benar teknikal. Sejak tahun 2011 saya adalah technical trader. Nggak pernah satu kali pun saya menggunakan fundamental. Oke? Yang namanya backtest itu sebenarnya adalah hal yang simple. Banyak orang mengatakan menggunakan metode chart pattern. Ya, dan kami di Traders Family, kami hanya berpikir lebih kritis. Oke, orang bilang chart pattern. Chart pattern itu ada banyak. Ada double top, double bottom, head and shoulder, dan seterusnya. Kami di Traders Family hanya berpikir lebih kritis dalam artian chart pattern yang mana yang benar-benar menguntungkan. Dan kami backtest satu persatu. Double top, kami bandingkan dengan double bottom, kami bandingkan dengan head and shoulder. Mana yang paling profitable? Dan itulah yang seharusnya dilakukan. Dengan begitu, nggak semua chart pattern kita trading. Akhirnya kita nggak sembarangan masuk market. Akhirnya nyari-nyari momen, itu nggak akan sembarangan. Setelah kita tahu probabilitas dari masing-masing chart pattern. Dan disinilah kita akan melakukan secara bertahap ya. Dimulai dari double top lah. Atau kan kalau misalkan double top cukup umum ya, double top dan double bottom. Kita mulai dengan double bottom deh misalkan. Double bottom, kalau dikatakan metodenya double bottom, lalu saya harus backtest. Di mana saya akan ambil posisi buy? Pasti itu yang kalian pikir pertama kali kan? Padahal yang harus pertama kali dicari tahu bukanlah di mana kita harus mengambil posisi buy. Melainkan seberapa sering pola double bottom tersebut berhasil. Itu dulu tahap pertamanya. Sehingga dengan kita melihat tingkat keberhasilan dari double bottom, maka kita lebih memiliki niat otomatis untuk mencari entry exitnya. Oke, sekarang kita mulai. Double bottom, katakanlah double bottom kita belum tahu. Kita sama sekali belum tahu nih probabilitasnya seberapa tinggi. Maka tugas kita untuk mencari tahu double bottom seenggaknya di 2 tahun pertama. Kenapa 2 tahun? Karena mungkin dalam 1 tahun ada ya tahun tersebut jelek lah bisa dibilang. Tahun tersebut polanya double bottom nggak terlalu menghasilkan. Tapi mungkin di tahun lainnya, tahun kedua ternyata profitnya tinggi. Sehingga metode tersebut masih layak untuk kita jalankan. Oke, berarti di tahap pertama tugas kita adalah mencari berapa banyak pola double bottom tersebut keluar. Setelah itu berapa banyak yang berhasil, berapa banyak yang gagal. Dari situ aja otomatis kita sudah mendapati, oh ternyata kalau saya ngikutin double bottom doang, benar-benar hanya satu metode itu, sepanjang tahun saya seharusnya profit berapa? Sesimpel itu loh seharusnya dalam menjalankan sebuah metode. Dan misalkan di sini kita mau backtest double bottom di pair gold kan dengan menggunakan time frame D1 karena saya selalu menggunakan time frame D1. Kalian nanti bisa backtest dengan time frame yang lain pastinya. Katakanlah di time frame D1 di tahun 2021 berapa kali sih double bottom ini keluar? Kan misalkan
sepanjang tahun 2021 kita mulai backtest nih, mundur, kita hitung berapa kali yang berhasil, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kan ini hanya teorinya dulu ya, konsepnya dulu ya. Taruhlah sepanjang tahun 2021 double bottom ini ada 20 kali yang berhasil dan ada 10 kali yang gagal. Maka secara netnya ini jelas-jelas kita plus 10. Kan? Total kita ada 30 kali trade. 30 kali trade dengan hanya menggunakan pola double bottom di pair gold saja. Time frame D1 saja. Kan? Maka dengan melihat data seperti ini, iya ya, harusnya kita profit ya. Bila kita hanya ikutin double bottom ini, setiap kali keluar double bottom baru kita trading. Kalau nggak ada pola double bottom, kita nggak usah ngapa-ngapain. Maka secara otomatis kita hasil akhirnya adalah profit. Setelah kita melihat data seperti ini, oke, tadi saya bilang kan minimal 2 tahun. Kita terusin ke tahun 2020 berarti kan. Di tahun 2020, katakanlah tahun 2020 ternyata double bottom lebih sering keluar. Ada 25 kali yang berhasil. Dan ada 11 kali yang gagal. Maka netnya berarti kan di sini kita plus 14. Ada 14 yang benar-benar pola itu berhasil, yang berarti otomatis memberikan kita keuntungan seharusnya. Kan? Dengan total berarti kita trade sebanyak 36 kali di tahun 2020. Dan dari sini aja seharusnya kita udah mendapat pencerahan lah pastinya. Kan bila kita melihat data seperti ini, iya ya, dalam 2 tahun terakhir hasilnya seperti ini. Otomatis kita akan jauh lebih semangat untuk melanjutkan backtestnya. Dan karena yang namanya yang namanya trading ini seharusnya itu kan seperti kehidupan sehari-hari. Saat kita sedang melakukan traveling lah kalau saya bilang. Kalau kita melakukan traveling, misalkan kita mau traveling keluar kota. Pastinya kan kita harus tahu dulu nih, nanti di sana kita akan melihat apa. Kan setelah kita lihat, ternyata gunungnya bagus ya. Ternyata pantainya indah ya. Dan setelah kita melihat hasil akhirnya, seberapa bagus gunungnya, seberapa indah pantainya, secara otomatis kita mau untuk berpikir lebih detail. Berpikir lebih detail dalam artian, oh berarti saya harus mulai cari transport. Saya harus mulai memikirkan, saya akan naik apa nanti. Saya juga harus mulai memikirkan, di sana akan nginep di mana. Dan saya juga harus mulai memikirkan, mau makan apa aja. Dan berapa yang harus saya habiskan untuk makan. Bawa baju berapa banyak, bawa obat-obatan, dan seterusnya. Tapi kan nggak mungkin perintilan tadi itu tuh, hal-hal detail tadi kita pikirin di awal sebelum kita tahu seberapa indahnya perjalanan kita nanti. Bener kan? Dan inilah gunanya 2 tahun pertama ini. Dan dengan lihat 2 tahun pertama, seenggaknya kita tahu perjalanan kita ternyata indah. Dengan lihat perjalanan yang indah, otomatis kita mau melanjutkan backtestnya. Apa jadinya kalau di 2 tahun pertama ini hasilnya jelek? Apa jadinya? Masihkah harus kita teruskan? Pastinya enggak. Nggak usah capek-capek diterusin. 2 tahun terakhir hasil jelek. Buat apa lagi? Dipaksain. Oh saya nggak mau tahu, saya harus double bottom. Itu nggak penting. Yang penting profit kan? Maka kalau 2 tahun pertama hasilnya jelek, kita bisa ganti. Mulai dari, misalkan yang diganti polanya. Bukan double bottom, jadinya misalkan double top. Jadinya. Atau yang kita bisa ganti adalah pairnya. Misalkan saya nggak mau di gold, saya ganti jadi GBP USD. Atau saya nggak mau juga, saya lebih mau geser time frame-nya aja. Kita gantilah time frame-nya. Ada 3 kemungkinan di sini. Kan? Tapi dengan merubah salah satunya akan merubah semua hasilnya. Ya kan? Dan kalau saya cenderung akan merubah polanya dulu. Kan? Kalau double bottom nggak berhasil, saya akan rubah ke double top. Double top nggak berhasil, saya akan rubah ke head and shoulder dan seterusnya. Oke, kita lanjut ya. Apa jadinya kalau di 2 tahun pertama sekarang hasilnya udah bagus? Saat 2 tahun pertama hasilnya udah bagus, maka saya akan teruskan ke 5 tahun. Minimum ke 5 tahun. Karena balik lagi, saya mau lihat dulu perjalanannya step by step. Saya nggak mau langsung belum apa-apa 10 tahun, capek. Dan saya mau lihat dulu nih, setelah saya backtest ke 5 tahun, hasilnya gimana? Oh, hasilnya ternyata masih nggak beda jauh. Begitu hasilnya nggak beda jauh, saya seyakin-yakinnya, kita, ya kan, kalian akan jauh lebih semangat lagi. Karena kalian bisa sama-sama membayangkan, gila ya, 5 tahun terakhir seharusnya saya benar-benar selalu menghasilkan untung. Itu yang akan membuat kita semangat. Hanya dengan menggunakan satu metode yang simple bahkan. Dari itu biasanya saya akan selalu membacktest sampai 10 tahun. Ya, tapi bagi teman-teman semua, minimum backtest lah sepanjang 5 tahun. Minimum. Kalau memang datanya tersedia, memang datanya ada, backtest lah 10 tahun. Karena semakin panjang data backtest,
otomatis semakin memperkuat akurasinya, semakin memperkuat probabilitasnya. Dan itulah yang harus dilakukan. Jadi step pertama, kalau kita rangkum ya, step pertama adalah membacktest sepanjang 2 tahun. Bukan backtest entry exit, tapi probabilitas dari metode tersebut, dari pola tersebut seberapa sering berhasil. Itu dulu. Step kedua, diperpanjang sampai 5 tahun. Bila 5 tahun probabilitas dari pola tersebut masih tinggi, maka teruskanlah ini sampai 10 tahun bila datanya ada. Dan kalau datanya nggak ada, ya sepanjang-panjangnya data yang kalian punya lah. Itulah yang di backtest. Step ketiga, barulah kita masuk dengan detail. Detail yang tadi, harus bawa baju apa, obat-obatan, transport, akomodasi, dan lain-lain. Itulah detail. Yang berarti, di step ketiga, barulah kita akan bicara tentang entry dan exit. Disinilah proses menyenangkannya dimulai, kan? Karena setiap kali kita melakukan pencarian entry dan exit ini, kita sama-sama bisa membayangkan seberapa besar profit yang seharusnya kita sudah dapatkan. Dan saat mencari entry dan exit ini akan begitu banyak variasi. Kan? Dari variasi-variasi yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda. Contoh simpelnya begini. Bila tadi dikatakan double bottomnya di tahun 2021 itu kan ada 20 kali berhasil, 10 kali gagal. Oke? Double bottom kan bentuknya seperti ini ya. Bottom dan bottom lagi. Kalau kita mikir bodohnya aja, kita mikir yang paling simpelnya aja. Kalau di setiap double bottom kita langsung posisi buy, setiap double bottom terjadi kita langsung posisi buy, maka secara probabilitas di atas kertas kita akan untung. Kenapa untung? Tadi kan 20 kali berhasil, 10 kali gagal. Itu di atas kertas. Dan pasti untung kalau kita menggunakan stop loss. Kalau menggunakan stop loss, pasti untung jadinya. Karena jelas, 20 kali berhasil, 10 kali gagal. Bener kan? Kalau nggak pakai stop loss, jangan tanya. Jangan harap. Sekalinya loss, ludes semuanya. Oke? Balik lagi, pentingnya stop loss kan? Itu dengan pemikiran yang paling simple. Maka dari situ kita bisa mendapati hasil 10 kali saya pasti profit. Itu hasil sementara. Tapi bila saya rubah sedikit aja, double bottom muncul seperti ini, dan saya menunggu konfirmasinya. Oke, menunggu konfirmasi berarti saya akan melakukan pending order kan? Atau saya tunggu harga naik lah, saya baru akan buy di atas ini. Nah, begitu saya buy di atas ini, marketnya tunggu naik beneran, berarti saya mulai masuk market. Apa yang akan membedakan? Yang membedakan adalah bila pola double bottom ini gagal, ternyata dia turun terus nih. Kan otomatis kita nggak entry. Kita otomatis nggak masuk market. Bener kan? Kalau kita otomatis nggak masuk market saat polanya gagal, mengurangi loss nggak? Otomatis mengurangi loss. Itu yang paling membedakan. Mungkin kalian berpikir, tapi trade-nya jadi sedikit dong. Kalian mau trading atau mau profit? Pertanyaannya akan balik ke situ. Kan? Dan kalau saya udah pasti saya milih profit. Yang lebih baik tradingan saya lebih sedikit tapi yang pasti-pasti aja. Kan? Tapi baik lagi, yang bisa membuktikan data tersebut hanyalah melalui backtest. Jangan langsung berasumsi, kalau gitu saya tunggu konfirmasinya aja. Enggak. Oke. Setelah dari situ, sekarang kita coba masuk dengan angka ya. Dengan angka, misalkan muncul double bottom seperti ini. Saat muncul double bottom, oke. Di sini kita langsung ambil posisi buy. Ya kan? Kali ini, belajar yang kali ini kita mulai dari entry dulu lah. Karena kalau kalian langsung berusaha menerapkan gaya saya yang selalu mikir dari exit duluan, mungkin belum terbiasa. Kan? Kali ini saya yang gantian akan ikutin gaya kalian. Kita mulai dari entry-nya dulu. Oke. Di sini kita langsung buy. Saat langsung buy di sini, SL-nya di mana ya kan? SL-nya, nah ini. Mayoritas orang saat menentukan SL itu langsung ditentukan 50 pips, 100 pips, 150 pips. Atas dasar apa? Itu aja dulu. Dan saat orang mematok stop loss-nya harus 50, 100 atau 150 pips atau bahkan 200 pips. Percaya sama saya, metode kalian nggak akan bertahan lama. Kenapa? Karena yang namanya trading, forex market, itu ada yang namanya perubahan daily range. Yang dimana pergerakan gold contohnya tahun 2021 dengan tahun 2020 itu besarannya beda loh pergerakan hariannya. Dan kalau dipatok harus
50 pips, tahu-tahu pergerakannya lebih besar, kan jadi lebih sering kena stop loss-nya. Dan itulah sebabnya saya dalam menentukan stop loss, bahkan dari stop loss, entry, dan TP, saya selalu menggunakan acuan support resistance. Contohnya begini, saya udah ambil posisi buy tadi kan, maka stop loss saya akan mencari. Misalkan di sini setelah entry saya di bawahnya itu ada support berikutnya. Saya akan mencari yang paling strong. Ingat, saya kan selalu prinsipnya strong support dan strong resistance kan. Saya akan mencari yang paling strong. Di mana yang strong? Misalkan ternyata yang paling strong, yang paling kuat itu adanya di support yang kedua justru. Support yang berikutnya. Maka saya akan memilih di sinilah SL saya. Oke? Setelah itu di mana TP saya, ya kan? Kalau kita mau mikir simple dengan melihat tadi 20 kali berhasil, 10 kali gagal. Saya mikir paling simpel aja, kalau TP-nya saya hajar 1:1, otomatis profit saya. Otomatis. Kan? Tapi saya bukan tipikal yang seperti itu juga. Saya cenderung akan menggunakan support resistance balik lagi. Jadi saya akan memilih, saya akan mencari strong resistance, berhubungnya double bottom ya. Saya akan mencari strong resistance-nya di mana yang kira-kira itu menjadi potensi pantulan terkuat. Kayaknya kalau udah nyampe situ harganya kita nggak tahu mau kemana. Kan? Apakah akan mantul atau akan lanjut dari situ ya. Contoh misalkan dari sini kita mendapati, TP saya ternyata adanya resistance pertama, resistance kedua, resistance ketiga. Disinilah TP saya. Sudah, kan? Maka saya harus menjalankan pola yang sama secara terus-menerus. Kan? Kalau tadi kan jelas, 30 kali trade, 20 kali berhasil, 10 kali gagal. Oke? Kita coba dengan cara seperti ini sekarang. Kalau saya menggunakan strong support untuk stop loss, strong resistance untuk TP, tercapai nggak itu? Benar-benar 20 kali berhasilnya. Kalau itu tercapai, dari situ juga kita akan mendapati, ternyata saya menggunakan cara seperti ini, SL saya bahkan lebih kecil daripada TP saya. Maka hasil akhir profitnya bukan sekedar 10 kali berhasil, lebih. Karena TP-nya lebih besar. Nangkap ya maksudnya sampai sini ya? Lalu apa yang membedakan? Bila kita menjalankan yang kedua tadi. Yang kedua adalah saat double bottom-nya terbentuk, di sini kita biarkan dulu kan, kita maunya menunggu konfirmasi kan. Oke, lalu dia mulai naik di sini. Nah, disinilah saya baru ambil posisi buy. Saat di sini baru saya ambil posisi buy, maka sama, gaya saya akan mencari di mana strong supportnya untuk SL saya kan. Katakanlah ternyata strong supportnya saya misalkan pakai contoh yang sama lah, saya menggunakan strong support yang kedua. Maka dapat strong supportnya ada di sini. Di sini SL saya. Dan dari entry saya akan mencari strong resistance kan untuk TP saya kan. Dan saya mendapati ternyata TP saya ada di sini. Nah, maka tugas saya adalah mengulang cara yang sama, entry exit ini sepanjang 30 kali di tahun 2021. Sama nggak nih hasilnya? Yang saya yakin yang pasti berubah adalah yang tadi. Setiap kali polanya gagal, paling nggak saya nggak loss. Karena saya nggak entry. Nangkap ya maksudnya ya? Itulah yang harus kita lakukan dulu di tahap awal. Bila cara tersebut berhasil, teruskan ke tahun 2020. Cara tersebut berhasil lagi, teruskan ke 2019 dan seterusnya. Kan? Tapi yang paling membedakan adalah bila kita melihat angka. Ya kan? Contoh dari hasil ini, ternyata kita mendapati angka, total secara keseluruhan saya TP SL dengan menggunakan metode yang pertama tadi ya, yang langsung nyampe bawah saya langsung buy. Dan sampai yang kedua, saya nunggu konfirmasi. TP SL masing-masing berapa? Yang pertama, ternyata saya benar nih. 20 kali TP, 10 kali SL. Dengan perolehan pips, misalkan saya berhasil membukukan, katakanlah berhasil membukukan 800 pips lah, gitu kan? Saya plus 800 pips. 1 tahun 800 pips, 1 pair. Hanya dengan 30 kali trading. Indah dong? Kurang indah apa? Kan? Hidup lebih santai, tradingnya santai, hasilnya jelas. Itu baru namanya trading for living. Kan? Dan kalau kita lihat metode yang kedua, ternyata saya tetap TP-nya 20 kali. Tetap. Karena keberhasilan dari pola double bottom-nya 20 kali tadi kan. Tapi SL saya berkurang. SL saya jadi hanya 6 kali misalkan. Dan saya berhasil akhirnya membukukannya jadi
1000 pips lah misalkan. Kan? Ini jauh lebih indah. Kenapa saya bilang jauh lebih indah? Jauh lebih santai, hasil lebih tinggi. Di mana-mana orang yang namanya makin kaya, serius saya ngomong, orang kalau makin kaya, pasti maunya kerjaan makin santai, hasilnya makin banyak. Jadi jangan dibolak-balik pola pikirnya. Jangan dibolak-balik, saya maunya tradingnya lebih sering. Biar kelihatan kayak trader, nggak gitu-gitu amat. Dan trading for living itu artinya income utama kita dari trading. Bukan kehidupan kita depan laptop nih untuk trading terus-terusan. Itu udah persepsi yang jauh berbeda. Oke, paham ya sampai situ ya? Berikutnya saya akan praktekin langsung dengan chart biar kalian jauh lebih paham. Oke?